yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi iman kita dibangun secara rohani, ya, dibangun atas dasar Kristus sebagai batu penjuru, berpusat pada Kristus. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun. Kita dibangun di dalam Kristus menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ayat ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau bisa hidup kudus, hidup benar, kita menjadi bait Roh Kudus, itu semua apa? Karena Kristus yang mengerjakannya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun. Maka hari ini, kalau bangunan rohani kita semakin baik, itu karena Bapa di surga yang mengerjakannya. Jangan sombong rohani, Bapak Saudara. Jadi pertanyaan berikut, Anda jadi orang yang pemalas ibadah, tidak mau melayani, tidak suka baca firman. Cek baik-baik. Jangan sampai Anda menjadi orang Kristen yang munafik saja. Iya kan? Ada maunya baru rajin mendadak. Kalau tidak ada ya sudahlah, nanti sajalah. Catat bapak, ini ayat nih bilang. Kalau betul Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau akan suka sekali dengan hal-hal yang bersifat membangun rohanimu. Engkau akan cinta beribadah, cinta persekutuan, engkau akan mencintai pelayanan. Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu. Tapi kemudian engkau tinggalkan pelayanan, engkau tidak suka lagi beribadah, engkau tidak mencari Tuhan. Cek bapak, Tuhan, jangan sampai selama ini saya munafik. Karena saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kembali memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Karena kalau sungguh Tuhan ada di dalam dirimu, Dia akan membangun kita, memberikan semangat kegairahan untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Dan kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman daripada Roh Allah. Maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita akan jaga kekudusan hidup kita. Dan ingat sekali lagi, bangunan ini dibangun oleh Allah sendiri. Ini menjadi, kalau pemahaman kita seperti ini, jadi indah Bapak Ibu Saudara. Bagi yang semangat pelayanan, waktu orang puji engkau tidak terbang dengan pujian yang ada. Karena engkau tahu bahwa semangat melayani, bangunan rohani yang dibangun, itu semua karena Tuhan, bukan karena dirimu. Tapi ini juga menjadi peringatan bagi kita. Yang hari ini suam-suam kuku, tidak mau beribadah, diajak ibadah tidak mau, ya, diajak pelayanan tidak mau. Cek baik, Tuhan ada tidak dalam hidup saya? Jangan sampai saya cuma Kristen KTP. Karena kalau Tuhan ada di dalam engkau, Tuhan akan mulai membuat engkau semakin berakar di dalam firman, engkau semakin bertumbuh menjadi suatu bangunan rohani yang baik. Ini menjadi tolak ukur. Untuk kita mulai pikir-pikir sudah. Anda malas berdoa, Anda malas beribadah, Anda malas melayani, cek hatimu. Kemungkinan bukan Tuhan yang sedang bertahta. Keegoisanmu, dan bisa saja iblis yang sedang berkuasa dalam hatimu. Dan dia bikin engkau sudah ikut kegiatan rohani, tapi tak usah bertobat. Maka kelihatannya kita sibuk dengan kegiatan, tapi kita tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati. Bahkan di ayat 20 dikatakan, setiap bangunan yang dibangun di atas dasar para rasul, atas pengajaran para rasul, atas pengajaran para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi ingat, batu penjuru ini ibaratnya seperti kalau orang bilang tuh, kalau di mana-mana ada peletakan batu pertama, nah itu dikatakan sebagai titik sentral, sebagai titik utama pengembangan itu bangunan. Artinya patokannya waktu mereka meletakkan batu pertama itu, peletakan batu pertama. Itu sebagai batu penjuru. Tarik supaya bangunan itu pas, itu sebagai titik sentral untuk nanti diukur. 200 meter ke kanan, 200 meter ke kiri, 200 meter ke utara, ke selatan. Nah, artinya dalam kehidupan Kristenmu, engkau bertumbuh dengan Yesus sebagai patokan hidupmu, standar hidupmu. Maka engkau akan berpikir, ketika engkau lakukan segala sesuatu, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau tidak? Kakak Cila, fokus kakak. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 jelas Paulus menegur. Tolong ditampilkan 1 Korintus 3 ya. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jelas. Dia memakai, tadi dibicara tentang membangun, sekarang dia pakai istilah agraris, ya, pertanian. Yaitu, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi tugas kita hamba Tuhan, tanam firman Tuhan saja.
Siram benih itu dengan firman Tuhan. Nanti bertumbuh atau tidak, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang atur dia punya pertumbuhan. Dan jujur, sampai hari ini pun demikian kan. Kita punya tugas tanam bunga di pot, siram bunga. Dia mau bertumbuh kosong deh, Tuhan yang atur, ya kan? Tapi tugas kita tanam dan siram. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan berdaulat penuh. Kita tanam firman Tuhan kepada anak-anak kita, kita tanam nilai-nilai firman Tuhan, ya. Kemudian kita menyirami dengan pujian, penyembahan, nyanyian, ya, memberitakan firman kepada anak-anak kita. Nanti soal pertumbuhan Tuhan yang atur. Pada akhirnya nanti anak kita jadi pendeta kah? Mereka mau jadi pengusaha tapi PDT, pengusaha dalam Tuhan kah? Mereka mau jadi apa lagi, ya? Bidang pekerjaan apapun, tetapi mereka tahu melalui pekerjaan mereka memuliakan nama Tuhan. Siapa yang bekerja? Tuhan yang bekerja. Kita punya tugas hanya menanam dan menyiram. Itu saja. Maka jujur Bapak Ibu Saudara, di dalam pertumbuhan rohani, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, kehidupan rohani kita. Pendeta, sinode, apalagi. Itu hanya sebagai sarana. Tapi pertumbuhan mutlak adalah tanggung jawab diri kita, pribadi, lepas pribadi. Kemudian, perhatikan di sini. Paulus sering menggunakan metafora konstruksi ini untuk menggambarkan umat Allah. Hal ini merujuk kepada orang-orang kudus sebagai bait suci. Ya. Ketika Paulus berbicara tentang dibangun di dalam Tuhan, Tuhan yang bekerja membangun. Secara individu dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau tahu, saya hidup bukan untuk demi cita-citaku, ambisi pribadiku, keinginanku. Tapi saya hidup untuk kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Maka Kristen sejati itu doanya pasti berbeda. Di balik dia punya doa semua, dia request permintaan-permintaan, nanti dia bilang begini. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena saya tahu yang terbaik, yang baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Saudara lihat ini ayat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya secara individu, Roh Kudus ini hidup di dalam kita. Berbicara tentang bangunan bait kan, Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Secara individu, Anda bisa bayangkan, penguasa alam semesta, kuasa ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu, hidup di dalam hidup kita. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar. Gubernur datang di kita punya rumah saja, kita senang. Jangankan gubernur, Pak Camat, Pak Lurah datang, saya kata senang kan? Betul kosone. Apalagi saudara, yang bukan datang ke rumah kita, tapi diam di dalam hidup kita adalah pribadi ilahi, Allah Tritunggal. Yaitu Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Bukankah itu menjadi suatu sukacita yang besar? Jadi kalau hari ini ada damai sejahtera, ada sukacita, percayalah. Itu semua karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Atau kita bertumbuh sebagai umat Allah secara bersama-sama, ya. Secara individu ataupun secara bersama-sama dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ada di sini sebagai bangunan rohani yang saling melengkapi, ya. Maka pelayanan itu akan indah kalau semua tahu perannya. Saya punya talenta bernyanyi, saya persembahkan untuk menjadi bagian pemuji. Saya punya talenta bermain musik, saya persembahkan diri saya untuk bermain musik. Saya punya talenta kemampuan untuk apa? Oh, saya bisa bawa kendaraan. Saya pakai waktu yang ada untuk jemput, mungkin jemaat antar jemput. Tidak ada yang salah. Saudara, saya bersyukur pembentukan di sekolah teologi itu, saya dalam hidup asrama dan praktek pelayanan, membuat saya pada akhirnya seperti hari ini. Saya lewati semua Bapak Ibu Saudara. Naik sepeda ontel, sepeda pancal itu saudara. Kalau di lagu Iwan Fals itu sepeda kumbang. Dayung sepeda, kunjungi jemaat, itu memang sangkal diri betul-betul. Sampai saya telepon waktu itu papa saya, Pak, beli motor dulu, saya rayu papa saya. Oh, saya SMP, SMA, pisah sekolah bawa motor, bawa oto. Sampai pas pelayanan, ada bapak, lu naik sepeda ontel, dayung. Sampai pencelana dong, kaki dong tarobek, karena itu jari-jari dan gerigi daripada itu tempat dayungan sepeda tuh. Bilang, bapak beli motor dulu, saya telepon papa saya bilang, sudah lu tenang, lu pun kakak perempuan mau nikah, nomor 2 nih. Jadi bapak sana ada doi. Dayung sepeda, Pak, sepeda kumbang, lu jalan, as itu masuk ke Buntebu, ya,
pergi kunjungi jiwa-jiwa. Saya nikmati itu. Itu pelayanan di kampung. Tapi waktu pas di Surabaya, itu waktu di Blitar, di Trenggalek. Waktu pelayanan di Surabaya, itu juga begitu, tantangannya sendiri. Gereja jam 9, saya mahasiswa praktek, jam 6 su bangun. Jam 6 bangun, jam 7, lu start auto, pi jemput, antar jemput. Kan pun jemaat di kota besar itu antar jemput. Lu bawa auto, mampir satu-satu jemaat per rumah. Pi ada jemaat yang masih pakai handuk. Dek, nanti balik lagi ya. Kita hela napas, Tuhan nih. Begini kok pelayanan nih. Untuk kebutuhan rohani ini. Nanti balik aja, putar dulu, cari. Nanti pas sampai di situ, parkir auto, baru pi pelayanan sekolah minggu. Habis pelayanan sekolah minggu, antar pulang ini anak sekolah minggu lah. Nanti pi jemput jemaat lagi. Jemput ada yang tinggal di pinggiran rel kereta api. Ya begitulah. Tapi saya nikmati itu proses. Tidak ada yang salah kan antar jemput jemaat. Saya pertama sudah sharing dengan beberapa jemaat. Karena ketumpung gereja ini kan di tengah. Kadang-kadang angkutan susah. Kita ibadah jam 7, habis jam 9. Saya sempat tanya, mau tidak yang punya kendaraan nih, lu tabur. Ya kan? Tabur bensin toh. Siapa yang mau datang ibadah, pelayanan, pulang langsung antar. Mau ke sana. Supaya saya umumkan. Karena ada orang kadang-kadang kendalanya transport. Saya sempat berpikir untuk antar jemput, tapi saya berpikir tidak bagus, saudara. Kita antar pulang masuk akal. Tapi kalau sampai kita jemput, itu kan gila, saudara. Untuk kebutuhan rohani Anda tidak mau berjuang. Ya kau tahu ibadah jam 7, kalau tidak ada kendaraan, jalan kaki. Lu rumah dari sana sampai gereja, berapa? Lu jalan kan sebagai proses. Engkau mau bertumbuh dalam Tuhan kan. Kadang-kadang ketong manja orang, terakhir orang rasa diri, untuk kebutuhan rohanimu saja harus kita pergi soya, Pak. Kita tidak lagi kerja di perusahaan sekuler, kita bukan IO di sini. Yang tempat ini harus penuh orang dan akhirnya kita harus kumpul baru tidak ada. Tuhan Yesus tidak pernah kasih target itu. Kalau Anda pulang kita antar bolehlah. Jadi saya bilang jemaat, dulu kan semua masih kurus-kurus toh, saya bilang. Sekarang semua segumuk-gumuk, dulu semua masih naik motor, sekarang tinggal start auto ada. Lu mau kosong deh. Kira-kira engkau pakai, engkau punya yang sudah diberkati Tuhan ini untuk antar jiwa-jiwa. Itu aja. Karena dulu kami persekutuan doa, kami lakukan itu. Ibu Gembala masih SMA, saya SMA. Kami punya persekutuan doa. Sehabis ibadah persekutuan doa, kami tidak jemput. Tapi kami harus antar pulang. Itu ratusan anak muda. Kami antar sampai Bolok, sampai Oesau. Kami muat di trek waktu itu. Itu dari tahun 97 sampai saya berangkat, sekitar 2002. Itu satu trek itu penuh. Ketong antar anak muda sampai di Bolok sana, sampai di Oesau. Ini Ibu Gembala ada. Dan orang tua saya menabur. Dia tabur kan, BBM nih. Iya kan? Tapi ini jiwa yang datang kan. Sekarang saudara setelah diberkati, kalau Anda tidak bisa nyanyi, tekan do keluarnya mi, ya kan? Tapi engkau punya mobil, tidak ada salah toh. Pak Pendeta saya punya mobil, bisa saya pakai untuk antar jiwa. Puji Tuhan toh. Sen perlu gereja buat anggaran lain, beli bis baru tulis mobil pelayanan IMC, tak usah. Sudah mobil pribadi aja. Yang penting Pak Pendeta setiap hari Sabtu, Kamis, saya dan hari Minggu sudah ada sopir, saya isi BBM. Ada jiwa yang datang yang tidak punya kendaraan, kita antar pulang. Nah, bentuk pelayanan kan. Dengan begitu kita menjadi bangunan rohani saling perlengkapi. Saya bagian khotbah, ya. Ibu Gembala bagian masa-masa di dapur untuk perjamuan kasih. Ada yang bagian main musik, ada bagian menyanyi, ada bagian atur multimedia. Jadi indah, kan bangunan itu jadi indah. Yang celakanya Anda jadi orang Kristen dan dalam pelayanan kau hanya jadi penonton. Dan lebih gila, lu bukan duduk diam, lu komentar paling banyak, padahal lu sudah bikin apa-apa. Tapi kita komentar paling banyak, ini begini-begini. Coba turun Pak. Main di arena, kadang-kadang kita nih komentar, Ronaldo, Messi, bodoh, Sony over di kanan. Coba, lu pikir lari ada napas hosa nih, baru mata ada lihat di kiri, baru lu bilang bodoh di kanan. Dia sudah tahu siapa dia. Coba lu turun di lapangan dulu. Di lapangan lu jadi komentator tuh gampang Pak. Tapi begitu lu turun jadi pemain baru, wih berat Mak. Coba, Anda pikir kok menyanyi gampang. Mari menyanyi. Menyanyi apply dengan live begini, iya kan? Yang lihat saya komen, false, iya kan? Lu bikin rambut begini sedikit, itu kenapa Nona itu rambut, ya kan? Memang siap kan? Tapi kalau kita hadir bukan sebagai orang hanya sebatas protes, kritik itu baik. Ingat
bagi Anda orang Kristen sejati, setiap kritik yang Anda berikan, upayakan supaya di balik kritikmu itu ada solusi. Supaya orang yang engkau kritik, dia bisa perbaiki. Karena terkadang saya tidak anti kritik, saudara. Tapi ada orang yang kritik itu karena kebencian. Dia kritik tanpa kasih solusi, Pak. Jadi yang habis dia kritik, jadi orang bingung. Ini mau bikin ke mana? Kok semua salah habis? Kasih solusi. Karena memang tidak ada yang sempurna. Ingat, kita ini bangunan rohani. Maka kalau kita mau bangun, kita bangun sesuai dengan kapasitas kita. Maka kita akan menjadi satu bangunan rohani yang besar, yang pada akhirnya persekutuan kita itu dedikasikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mungkin orang akan berkata, pelayanan ini bagus, IMC bagus pelayanan. Bukan IMC-nya, Pak. Ini semua karena Tuhan Yesus yang bekerja. Setiap jemaat mengerti perannya, setiap pelayanan tahu perannya, hidup kita jadi berkat.